Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Rahmat iman, Islam, lebih-lebih rahmat kesempatan sehingga kita bisa hadir dan bersilaturahmi dalam acara Nujuh Bulan atau Kiriloko. Anak-anak kita, saudara kita, adik kita, Jumharni Zainuddin. Dan tidak lupa pula kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan alam, manusia pilihan, manusia teladan, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita saksikan pada pagi yang berbahagia ini. Bapak, ibu-ibu, para hadirin yang dirahmati Allah, adapun susunan acara yang kita laksanakan pada pagi yang berbahagia ini yaitu pembukaan, yang kedua acara pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh anak-anak kita Miratun Nisa SPDI. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة فخلقنا
فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan keluarga yang akan disampaikan oleh Nyonya Sri Mulyani. Kepada Ibunda disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka acara Nujuh Bulan Anakda Jumharni SPDI. Salawat serta salam kita hantarkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau selalu tercurah kepada kita semua dan kita semua menjadi umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin, amin, ya robbal alamin. Pertama-tama, madadoho dari pihak keluarga menyampaikan selamat datang dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ibu-ibu semuanya yang sudah melengkapkan rangkahnya untuk menghadiri acara Nujuh Bulan ini. Semoga setiap langkah ibu-ibu menjadi amal ibadah. Kemudian ucapan permohonan maaf kami apabila ada kata-kata atau pelayanan yang kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian. Mulai dari awal acara ini hingga akhirnya nanti, madadoho mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian selanjutnya, madadoho sangat mengharapkan doa tulus dari ibu-ibu sekalian. Semoga Anakda yang Nujuh Bulan ini
diberi kekuatan, kesehatan, dan keselamatan sampai akhir persalinannya nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mungkin demikianlah acara sambutan singkat yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti kita pada pagi yang berbahagia ini, yaitu acara Nuju Bulan atau Kiriloko. Dalam acara Kiriloko ini atau Nuju Bulan ada beberapa nama yang Mada sebutkan nanti, dimohon langsung ke atas untuk melakukan Kiriloko. Yang pertama Sofia Ismail selaku Ina Sando, yang kedua Haja Saidah Haji Karim, yang ketiga Haja Hadijah Haji Rasid, yang keempat Siti Hawa Haji Arajak, yang kelima Hadijah Haji Abdullah, yang keenam Haja Nurmi Haji Adam, yang ketujuh Haja Sunarti Haji M. Yusuf, yang kedelapan Sarfia Burhan, yang kesembilan Sofia atau Ina Sando lagi yang menutupinya. Jadi bagi ibu-ibu yang Mada sebutkan nama, dimohon untuk hadir di atas untuk melakukan Kiriloko. Dan untuk mengiringi acara Kiriloko, Mada minta kesediaan Ibu Ustazah Hajah Marjan untuk berzikir dan berselawat kepada Bu Ustazah. Disilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ibu-ibu rugi kalau nggak selawat itu. Ya siapa tahu selawat kita yang pagi hari ini yang bisa menyelamatkan kita kelak nanti. Allahumma sholli ala Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jangan ikut lagu saya, kayaknya grogi deh ibu-ibu tuh. Iya. Ayo, biasa aja. Iya, biasa aja. Iya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
كونك ما رأينا قط يا wajah suduri. Sama-sama ibu-ibu. Bisalam alaika ya Rasul, salam alaina ya Habib, salam alaina salawatullah alaina anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru awali anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibu-ibu dan para hadirin sekalian, acara Kiri Loko dan Lepipiti udah selesai. Jadi tradisi Madadoho di sini Umi harus berpiti sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah. Kelembo ada yang belum dapat, terima kasih yang sudah banyak mendapatkan uang. Semoga apa yang kita dapat walaupun 500 rupiah
berkah untuk kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu acara takziah nuju bulan atau Kiriloko yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Hajah Marjan. Kepadanya disilakan. Dan sebelum acara takziah, dimohon kehadiran Ananda Jumharni untuk hadir di bawah ini. Sini sayang, duduk di sini. Iya. Ini detik-detik ini mang cucu baru lagi. Ya, saya juga gitu loh, Bu. Sebentar lagi mau nimang cucu. Masih sekian bulan lah. Rasanya bangga jadi nenek ya. Ibu-ibu bangga jadi nenek ya. Iya. Pertama kali jadi istri bangga dipanggil nyonya. Nyonya siapa, ibu siapa. Dipanggil mama enak kedengaran. Dipanggil nenek jauh lebih enak lagi. Baik ibu-ibu sekedar intermezzo saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang di pojok-pojok barat, pojok timur kiranya tidak afdol kalau saya tidak mengulangi ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdan na'imin, hamdal syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Tasyakur dan tahmid kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di pagi yang cukup syahdu menjelang siang ini kita bersama-sama bermuwajahah bersilaturahim dalam rangkaian acara nuju bulan Ananda Jumharni SPD, istri dari mana nama suaminya di sini? Oh Pak, oh ya Jainuddin Escape, sarjana keperawatan rupanya. Jadi enak dong lahirin sama suami sendiri nanti, nggak perlu ke dokter. Jadi alhamdulillah kita bersama-sama menghadiri paket acara ini dalam rangkaian kedua keluarga besar ini, kedua calon nenek dan kakek ini mengundang kita semua adalah untuk berdoa. Semoga anak dalam kandungannya Ananda ini kelak adalah anak yang sehat, anak yang cerdas, anak yang beriman dan bertakwa, berguna bagi dirinya, kedua orang tuanya, dan juga untuk agama dan bangsanya. Kalau bahasa Umi itu Jumhar, kelak anaknya menjadi pengharum dan pewangi di masyarakat kelak nanti. Artinya kalau kita memiliki baju di dalam laundryan itu cukup harum-harum saja kita pakai, tetapi aromanya ketika pakai maka dia akan menjadi pewangi yang sungguh luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Siapa juga yang tidak memiliki anak yang menjadi pengharum dan pewangi, ibu-ibu? Rasanya semua kita yang hadir dan duduk ini pasti menginginkan anak-anak yang menjadi pengharum dan pewangi ketika dia di mana dia berjalan, di mana dia bertutur kata, maka disitulah dia akan menebar kebaikan. Itulah yang dikatakan semoga saja anaknya soleh dan soleha. Ketika anak-anak yang soleh dan soleha, pasti kedua orang tuanya akan bangga pastinya. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita bersalawat kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnah dan syariatnya sehingga kita akan meraih syafaatnya di yaumul mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
sepertinya Mada berdiri di halaman-halaman, tidak juga di jalan-jalan seperti ini. Mada juga berdiri berdakwah seperti ini. Ternyata enak loh Ibu kalau ketemu ibu-ibu yang cakep. Udah Masya Allah, di sebelah timur saya lihat ibu-ibunya cantik. Tidak ada yang tidak cantik ibu-ibu, subhanallah. Pasti dipuji suaminya tadi Bu ya. Pasti dipuji suaminya. Makanya gini terus dong cantiknya. Iya. Oh di gunung ya. Enggak apa-apa Ibu biar di gunung. Halo Umi. Halo juga. Ketika ibu-ibunya sudah cantik begini, suami mana sih yang tidak senang Ibu? Ya, jadi pahalanya luar biasa. Ibu-ibu kalau mau bagus, mawadah warahmah juga rumah tangga itu, ibu-ibu juga harus tetap cantik seperti ini. Jangan dasteran terus. Dasteran juga boleh tapi tetap wangi Ibu. Tetap wangi. Ya iyalah, tiap hari juga harus ganti dasterannya. Kalau udah ganti dasterannya pasti suaminya subhanallah luar biasa. Mada teringat Umi dan Aji Revo ini, Haja Juleha, Umi Lahu dan Aji Revo ini kebetulan teman haji kita, satu asrama dengan kita, kamar juga berdempetan di lantai 11 yang ada di Mekah itu. Subhanallah, kedua ibu bapak ini saling sayang menyayangi. Tiwara cencen cihir une do meci angi podana. Sampai lawaan undangan do umang di Ananda Jumhar ikuti seperti apa berkeluarga seperti mertuamu luar biasa di sana itu nak. Jadi sehingga sudah menganggap kakak sendiri. Jumhar ini waktu kecil nah ibu-ibu ngajinya di rumah sebelum saya punya pondok pesantren. Pai kau ngaji ndain akan deh. Iya, ya suaranya walaupun suaranya bagus juga, luar biasa dulu mondar-mandir sama Aji Melo dulu, tiap hari ke pondok pesantren saya, mereka ini ngaji. Ya alhamdulillah nak, kalau anaknya mau pintar ngaji, kalau anaknya mau jadi hafiz Al-Quran, jangan dia didik pada saat dia sudah bisa bicara nanti. Mendidik manusia itu kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmunya, mengajarkan, mendidik manusia itu mulai dari dalam buayan, dalam rahim. Ya, kalau dalam rahim itu pertanda manusia juga sudah mulai ada. Tetapi kalau ibu bapaknya begitu setelah pengantin baru sudah mulai campur-campur, ya mulai menemukan siapa nanti yang bakal calon bayinya itu, mau anak laki mau perempuan. Di situ kedua orang tuanya sudah mulai dasar doanya. Di situ doanya orang tua itu bukan sekedar meminta anaknya, oh, anak saya jadi polisi nanti, anak saya jadi tentara. Silakan meminta apa saja kebaikan-kebaikan untuk anak kita. Tetapi yang paling pertama dan utama itu, doakanlah yang terbaik buat anak-anak kita adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Banyak doa-doa terindah ibu, karena ada 3 klarifikasi anak terhadap orang tuanya. Yang pertama tadi sesuai dengan doa yang Mada baca tadi. Yang kedua ibu-ibu, al-mal wal banuna zinatul hayati dunya. Ada kita melahirkan anak, tetapi justru kita itu ibu-ibu melahirkan anak hanya sekedar perhiasan dunia belaka. Bagaimana anak-anak perhiasan dunia belaka, manakala anak kita sudah besar, sudah bisa berbicara, sudah bintang sekian-sekian di pundaknya, malah kadang-kadang anak-anak inilah yang melawan kita. Artinya anak ini sekedar hiasan dunia belaka, bukan menjadi penolong kita di yaumul hisab. Lalu seperti apa anak-anak yang menjadi penolong di yaumul hisab itu? Manakala anak-anak tadi yang sudah kita didik mulai dari dalam buayan, mulai kita kencangkan doa seperti kehadiran kita ini adalah untuk doa.
keluarga besar, nenek kakeknya juga berdoa dan berdoa. Apa doanya? Umilahu, ya Allah, dari cucu saya sudah berapa cucunya Umi? Sudah 4, baru 4. Iya, berarti harus tambah lagi 20 atau 30 cucu lagi. Iya, kalau kita mati nanti satu kali aja baca surat Al-Fatihahnya dari cucu-cucu kita itu sudah berapa yang menolong kita di alam kubur itu. Makanya harus banyak cucu Ibu. Aina nguawli anaknya enggak dapat 2 anak gue. Enggak anak kemboto jamaah sekolah ke. Itu dengkana kemboto si 2 tahun Pak. Jangan Ibu. Mataraka pa yang bipulok enggak anak kidik ake Ibu. Sampuru punya ganare. Pa dulu amat ake kembar to ire tolu sekali lo sana. Kembar tolu na palanggahil Ibu yo ngahir mo wa udulom ganare payo ganam to ini tinggal detem. Ya saking kita itu kepingin banyak anak Ibu. Saya juga tuh anak juga hanya 4 Umi, yang walaupun laki-laki semua. Tapi andaikan saya bisa lahirin lagi sekarang, mungkin 4 lagi yang perempuan, kepingin saya itu. Sampai prinsip anak saya yang di Kairo itu, Umi, anak saya bilang begitu dulu. Kenapa melahirkan hanya 4 orang saja? Kenapa enggak banyak? Coba, Umi tidak iri hati. Ada seorang ibu anaknya 10 orang jadi penghafal Quran semua. Apa Umi tidak bangga menjadikan anaknya semua penghafal Quran itu? Ada seorang ibu anaknya 10 orang hafiz Al-Quran semua. Makanya kalau kita berdoa itu enggak apa-apa dia jadi dokter, alhamdulillah, jadi tentara, jadi polisi, tetapi ditambah lagi hafiz Al-Quran. Inilah anak yang dikatakan itu anak yang beriman dan bertakwa, mampu menyelamatkan dirinya dan juga keluarganya sampai dia yaumul hisab nanti. Jangan seperti itu Ibu, yang seperti tadi, sehingga dikatakan dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalau kita mohon agar dijaga dari api neraka itu, namanya jaga dari api neraka itu bukan nanti di yaumul kiamah Ibu. Tidak ada lagi saling jaga menjaga di yaumul kiamah nanti itu. Bagaimana kita membentengi anak-anak kita dari sekarang? Kita bentengi anak-anak, bentengi akhlaknya, bentengi imannya, bentengi dengan didikan-didikan Islam, akhlakul karimah yang sungguh bagus. Ibu, sekarang banyak dia biar sarjana S1, S2, S3, tapi kadang-kadang bobrok akhlaknya itu. Banyak orang berhasil dan sukses ukuran dunia, tetapi akhlaknya yang tidak ada sama sekali. Wajar baginda Rasul dan para sahabat dulu, apa katanya? Andaikan saya tahu begitu pentingnya akhlak itu, ternyata saya akan belajar 30 tahun akhlak itu baru ilmu. Sekarang orang-orang zaman sekarang ini yang dituntut itu adalah belajar tentang pendidikan, tentang ilmu duniawi semata. Masalah akhlak itu jauh sehingga anak-anak sekarang tidak mengenal namanya sopan santun. Bahkan bagaimana dia bertutur kata bersopan santun di hadapan orang tuanya, bagaimana dia nih bertutur kata bertingkah laku di depan guru-guru orang terkakak dan yang dikatakan oleh beliau, oleh anak-anak kita sekarang. Ini kekurangan kita sama sekali ibu-ibu. Makanya sekarang Ibu, tolong anak-anak kita itu mulai dari ini baru berapa tahun Umi? Baru 4 tahun. Iya, baru 4 tahun. Anak-anak aja begitu bisa berbicara itu. Tolong kita ajarkan kalimat-kalimat thayyibah. Kenapa anak-anak yang baru dilahirkan itu Ananda Jumhar nih? Nanti usahakan bapaknya atau kakeknya begitu keluar nanti yang harus mengajankan di telinga kanan dan diiqamah di telinga kiri. Agar apa sesungguhnya kata Nabi? Karena telinga bayi itu kalimat-kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, kalimat yang paling pertama didengar oleh telinganya itu adalah kalimat-kalimat syahadatain. Tidak ada kalimat-kalimat lain yang dia dengar itu melainkan kalimat-kalimat zikir seperti itu. Lalu kenapa telapak tangan? Ya baik ibunya, makanya
Kata Nabi itu, nah begitu anak sudah potong tali pusatnya itu, dibungkus, jangan dulu dimandikan, ditempelkan di dada ibunya, dipeluk sama ibunya agar menyatu hati ibunya dengan anak itu. Lalu ibunya bilang apa? Wasabbit qalbahu imanan bika wa imanan bi rasulik. Semoga dada anakku nanti di dalamnya itu adalah isinya ibaratnya para iman nabi dan rasul itu. Imannya para nabi dan rasul. Itu doa kita. Siapa yang mampu mengalahkan imannya para nabi dan rasul. Lalu kenapa dianjurkan oleh Nabi? Begitu bayi juga keluar, kita harus siapkan air zam-zam. Umi masih simpan air zam-zam. Masih ada dikit ya. Kalau enggak gitu juga mungkin air madu asli itu. Dikorek-korek lewat telunjuk ibunya, telunjuk bapaknya. Supaya apa? Dengan satu rangkaian doa lagi di situ, udah kita ambil dengan jari jemari, jangan jari yang lain ibu, harus wajib jari jemari. Kita baca at-tahiyat saja, ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah, maka telunjuk inilah yang menunjuk. Apa yang ditunjuk itu? Kalau mau tunjuk siapa dan apa tujuan mau ditunjuk, silakan ke pondok pesantren saya nanti sore ibu, agar saya ajarkan itu. Bukan sekarang kita sekedar menunjuk apa yang ditunjuk itu. Begitu kalimat itu kita sudah membaca dengan kalimat syahadatain, kita sudah membaca mungkin doanya Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Allahumma fataha alaina hikmataka wa rahmataka dzul jalali wal ikram. Tiwa hafa madroh doa itu umi. Apa moda-moda. Tidak apa-apa, kalimat apa saja. Pada saat itu, pada saat jari jemari kita mengambil air zam-zam itu, lalu kita korek dalam lidahnya itu dengan baca doa apa? Wafsoh lisanahu liqiraatil hadithi wal Quran. Jadikanlah lidah anakku ini ya Allah ibarat lidah para nabi dan rasul yang selalu menghafal Al-Quran dan hadis-hadismu. Kalau sejak bayi saja sudah kita doa seperti itu ibu, makanya ibu-ibu sering-sering sama bapaknya cium pipi kanan, cium pipi kirinya. Udah cium pipi kanan, cium pipi kirinya, lalu ciumlah ubun-ubun dan jidatnya. Sering-seringlah telapak tangan ibu itu meraba-raba memegang jidatnya atau di atas ini. Bagaimana juga bukan sekedar memegang ibu, tetapi dirangkaikan juga dengan doa-doa terindah. Bagaimana doanya ibu? Udah doa itu Rabbi habli minas sholihin. Kalau anak-anak kecil itu didoakan seperti itu, udah pegang diciumkan terus seperti ini, maka kita doa Rabbi habli minas sholihin. Jadikanlah anak keturunanku adalah orang yang soleh dan soleha, bukan yang salah-salah, bukan yang narkoba, bukan yang narkotika. Ibu, ada satu kabupaten di Jawa Timur sekarang pada saat saya berdiri ini, kebetulan kami adalah selaku pemberdayaan perempuan di Majelis Ulama Kota Bima. Kadang-kadang tahu semua berita-berita yang gawat begitu di Indonesia ini. Di Jawa Timur ada satu kabupaten, berapa ratus orang anak-anak pelajar mulai dari SDN, kelas 6 SDN, SMP dan juga SMA. Apa yang terjadi? Mereka minta dispensasi di pengadilan agama, minta surat nikah karena anak-anak belum layak untuk dikawinkan, hamil di luar nikah. Na'udzubillahi min dzalik. Di Kota Bima berapa? Baru yang terdaftar minta dispensasi lebih kurang 300 orang sepanjang tahun 2022 ini. Kenapa seperti itu? Karena kurang pengawasan kita orang tua terhadap anak-anak kita. Kurang pengawasan ibu. Makanya ibu-ibu yang sudah gede-gede anaknya sudah besar, jangan dikira anak saya ini adem ayem dalam kamar, alim kok anak saya. Jangan dikira dia itu berada adem ayem di dalam kamar ibu. Justru yang ada dalam kamar ini kita khawatir sekali. Mungkin dia lagi berbicara dengan orang Amerika, mungkin dia lagi berbicara di mana. Jangan kita bangga anak-anak ngumpet dalam kamar itu ibu. Makanya kata Nabi itu, ketika anak-anak sudah bisa berbicara, mulailah dengan dia itu ajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Sehingga alimu auladakum, didiklah anak-anakmu itu
kepada berapa? Kepada 3 perkara. Illa ala salasin hisolin. Yang pertama Ibu, kalau kita mendidik anak-anak kita biqiraatil Quran, kita didik dengan Al-Quran. Kalau anak-anak sudah benar-benar ada Al-Quran di dalam dadanya, ada Al-Quran di otaknya, inilah yang dikatakan itu Al-Quran yang berjalan. Bisa juga dong kita doa Ananda Jumat nanti, jadilah anakku nanti dalam perutku ini adalah ibaratnya Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya malaikat-malaikat yang berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kalau kita memiliki anak-anak ibaratnya Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi Allah, ibaratnya para malaikat-malaikat yang berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dikatakan aroma seolah-olah menghembuskan roh di keliling masyarakat itu. Lalu orang bilang apa? Ini anak siapa? Ini kebanggaannya itu. Bukan sekedar tadi al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, bukan sekedar anak-anak sekedar hiasan dunia saja. Tidak Ibu, bukan sekedar itu. Kalau anak seperti itu yang kita harapkan Ibu, banyak di mana-mana anak itu narepaku wekin Ibu. Makanya tolong anak-anak itu diajarkan tentang hulukuhul Quran. Maka Sayyidah Aisyah Ibu pernah ditanya oleh para sahabatnya, "Hai Aisyah, bagaimana akhlaknya baginda Rasul?" Apa jawaban Aisyah? Hulukuhul Quran, akhlaknya itu adalah Al-Quran. Itulah Al-Quran berjalan itu. Ya Jumhar, nanti doanya apa nak? Mudah-mudahan setiap kamu susu anakmu, mulailah dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, mulailah yang kanan. Setelah itu dia kenyang yang kanan, balik lagi yang kiri. Setelah dia kenyang yang kiri itu ucapkan jangan lupa Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sudah itu jangan lupa di ausin kehembojona bebe ndanda anare. Ya bebe ndake wea wanggaro wisina marun den. Bukan sekedar kita nyanyi nina bobokan anak, tetapi di situ apa zikirnya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, miftahul jannah. Bayangkan kunci surga. Anakku ini bakal menjadi kunci surga nanti ya Allah. Ibu, ada anak kita yang bisa membuat kunci surga untuk kita. Tetapi ada juga anak kita itu yang memang bisa mendorong kita ke dalam jurang neraka. Iya, tadi itu didik dengan Al-Quran. Bagaimana dia mencintai masjid, bagaimana dia ini dekat hatinya dengan masjid. Kalau bahasanya saya itu ibu-ibu, bagaimana kalau kita mau mencari tempat tinggal untuk bangun rumah itu, cari yang dekat dengan pondok pesantren, cari dengan yang ada masjidnya. Tetapi anehnya lagi, sudah ada rumah yang berpapasan di depan masjid, tapi justru tidak pernah bergandengan tangan bapak dan anak masuk masjid. Coba, bahkan bapaknya mungkin kalau tidak sakratul maut, tidak gerandanya masuk masjid, mungkin tidak akan lihat masjid. Andaikan dia tidak mati, mungkin tidak dimasukkan dalam masjid. Lalu bagaimana senang di alam kubur itu coba. Ketika hidupnya saja tidak pernah ke masjid, tunggu mati baru ke masjid. Ya ajak anak-anak ke masjid, ajak anak-anak ke guru ngaji. Kan begitu ibu. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mada begitu masuk tadi, ada Mada dengar dari ibu-ibu, ceramahnya sebentar ya. Jangan lama-lama kita mau pulang nih. Iya. Tahu rasa loh ibu, kenapa ibu datang sesungguhnya? Sebaiknya ibu selesaikan aja di rumah. Ya kadang-kadang bikin kacau acaranya orang. Bikin kacau acaranya orang kalau orang-orang baru duduk sebentar. Apalagi bawa amplopnya cuma 2.000. Maaf ya. Mada pernah dikasih tahu ada seorang nenek Umi di kota Bima, tapi tidak perlu Mada sebut kampungnya. Ibu Ustazah, ceramah kepohato ibu anai. Ibu-ibu tak akeke majekan wa amplop kosong kena main dong kiri loko. Mereka sudah makan ibarat daging babi, mereka bawa pulang itu. Sama juga di acara perkawinan.
cai mamadar acara perukan naero nikah anak pinain deh. Detiwara amplop kosong dodoh. Ternyata ya Allah, Mada sering ceramakan juga seperti ini. Jangan ibu-ibu kasih jangkau mau makan apa saja dalam perutnya, dalam perut suami anaknya ketika pulang ibarat makan daging babi. Karena ibu-ibu sudah sengaja datang itu seperti itu. Lebih baik tidak sama sekali ibu. Sudah cukup ibu-ibu memberikan ucapan selamat ya nah, mudah-mudahan selamat nanti. Karena Nabi itu memang menganjurkan ketika ada ibu-ibu yang melahirkan, jangan lupa kita disunatkan untuk mengucapkan selamat kepada ibu-ibu itu. Harus ucapan selamat ya Naya. Bawakan bunga-bunga juga boleh, bawakan kadonya apalagi, ucapkanlah selamat seperti itu. Tapi justru ibu-ibu membawa amplop kosong. Allahu Akbar. Bagaimana ceritanya seperti ini ibu? Ibu juga datang, ini maaf bu ya, yang tersinggung berarti dia yang kerja. Itu saja prinsip Mada. Kalau ada yang tersinggung di sekitar ini berarti dia yang punya kerjaan itu. Waras kamu tuh keke berarti siang atau rawike. Itu intinya. Ada yang judes-judes sama Umi Marjan berdiri berarti dia pelakunya. Titik. Untuk apa bergaya-gaya? Bajunya ratusan dia pakai. Belum dia itu dandannya minta ampun. Kadang-kadang tidak sholat dulu. Nanti urusan sholat yang penting gaya. Padahal masuk udah desak-desakan di Purugana itu mana juga yang perhatikan dia pakai baju berapa, dia mau pakai seberapa coba. Mada tuh ada cerita, ada punya anak nomor 2, nanti insya Allah nomor 2 juga nih kawin ba'da Ramadan. Hadir ibu-ibu ya, nanti tanggal 27 di Purugana ya. Ini undangan umum, iya undangan khusus ini. Dia coba membeli baju saya di Malang di tempat dia kuliah. Entoin beli saya baju ke. Umi, tidak aku kani baju beli madar ke mana? De ina anai, de nah ke pimpinan pondok, wakil kepala sekolah lagi. De baju cita besi beli gomire. Inai, dia jangan beli baju dede nih. Akhirnya sekarang, karena saya sudah bukan bikin kapok anak, ya tapi agar anak ini bisa menghargai seperti itu. Begitu dia ke Malang sekali 2 kali, langsung dia video call. Umi bagus nggak baju ini? Warna apa tuh? Kecorosoi wali deh. Warna apa tuh nak? Warna apa aja yang ada? Warna ini loh Umi. Baju ini dibeli di Malang. Iya. Oh iya bagus nak. Saya ambil ya terserah lah. Tapi kadang-kadang orang tua juga gengsi. Kalau bilang terserah itu berarti mau begitu. Ya terserah lah deh. Induk meninggalkan wali iyo anak ya bihalalo. Tinggal gini deh tendang tua ke. Warak tata gengsi di anak wali rek. Iya mungkin bagus lah nggak apa-apa deh. Begitu. Iya. Begitu sama mertua anak. Apalagi Jumhar itu cuman ya bukan anak tunggal sih, ada adiknya juga laki tambahan. Iya berdua sama adiknya. Iya. Nyenangin hati ibu, nyenangin juga hati mertua. Jangan nyenangin hati ibu saja. Ini harap maklum ibu-ibu ya. Jangan sama orang tua sendiri kita berbakti, kita taati, justru ke mertua. Ibu, betapa bangga, betapa suami kita mendoakan kita, manakala ketika datang ibu mertua, apa bilang kita? Santap beta. Udah gitu sibuk-sibuk lagi. Oh iya, Mada sudah siapkan makanan di meja emari. Apa kata suaminya? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, panjangkanlah usia istriku, sehatkan istriku. Betapa dia lembut dengan orang tua saya. Istri idaman zaman now. Begitu ibu. Kalau seperti itu modelnya ibu-ibu, jangan seperti ibu di Surabaya itu. Gara-gara dia merasa tidak memiliki apa-apa, dia pukul ibunya kalau dia tidak minta uang di pinggir jalan. Ada lagi viral sekarang loh bu. Sampai wali kota Surabaya datang menemui rumah itu, dilapor. Karena orang di samping kiri kanan itu melihat ibu yang sudah tua begini dipukul, ditampar sama anaknya, ditendang-tendang, suruh berdiri di pinggir jalan untuk minta-minta. Karena uang itu untuk anaknya. Inilah anak-anak laknatullah itu. Inilah anak-anak yang tidak merasakan baunya surga itu. Ketika anak-anak memuliakan orang tua, bayangkan disusui kita ini. Ya seperti itulah yang dirasakan oleh mertua kita. Coba bayangkan ibu, Mada alhamdulillah dulu itu Mada mengajarkan anak-anak saya. Sampai anak-anak itu
kalau datang nenek-neneknya itu saya tidak ada, dia langsung belikan nasi, belikan apa semua yang ditahu itu. Sehingga mulai dari kita orang tua cara mendidik anak ibu. Begitu datang orang, oh iya kita sedekah, ini sekedar ojek ya bu, sekedar ojek ya pak. Senangin hati orang itu. Karena apa? Nah apalagi lagi hamil begini. Itu tujuan tadi Bu Rapiti itu sesungguhnya sedekah. Bukan sekedar koin-koin berkah yang diperebutkan untuk kios atau untuk basinaenya, bukan. Itu koin berkah itu adalah sedekah sesungguhnya itu. Wurap, mongi, monca apa semua adalah sedekah. Apa kata Nabi? Hasadu awalikum bizakati wa dawu mardokum bisodokati wa adwal bala'u bidu'ai. Ini tiga ini. Hasadu awalikum, kalau memang mau membersihkan hartamu harus dengan berzakat. Lalu yang kedua itulah silakan bersedekah. Wa dawu mardokum bisodokati. Kalian punya penyakit, silakan banyak-banyak sedekah. Kalau kita sering bersedekah ibu, tidak akan datang penyakit macam-macam dalam rumah tangga kita. Tidak akan datang. Makanya boleh dong bu, tiap pagi lihat anak kecil, lihat orang terlunta-lunta, lihat orang minta-minta. Ya kalau tetangga kita nggak punya, mungkin kayak istri Aji Revo banyak berasnya. Oh iya ini langsung, jangan tunggu diminta-minta. Ya langsung kasih dia. Itu namanya sedekah ibu. Tidak akan ada bala bencana yang datang kalau memang kita suka bersedekah. Kadang-kadang kita ini sudah mau keluar daerah, ini mohon maaf, mau keluar daerah kadang-kadang orang sudah di pinggir jalan, sedekah dulu itu. Itulah yang menolak bala bencana yang kena pada kita itu. Mau keluar kita, anak kita. Anak saya kebetulan alhamdulillah selamat di Turki ibu, anak saya nomor 3. Dia juga hafiz Al-Quran, tapi dia kuliah di Turki. TV aku umah wali so ihawali. Ini nenek uminya, karena dia dibesarkan nenek uminya lama di desa Nata dulu. Goncang perasaannya nenek uminya ini, seolah-olah ada firasat apa. Sampai dia nangis, dia jalan saja, dia doa anaknya. Coba telepon si Opik, anak ini lagi goncang dasar di Turki itu. Bayangkan dari 4 provinsi sudah menjadi puluhan provinsi sekarang ibu. Pertama kali gempa itu katanya, di mana tempat itu, disitulah dulu itu tempat pembakarannya Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud. Raja Namrud itu adanya di sana. Dan Raja Namrud dengan kaumnya yang coba-coba dan memang mau membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi dengan doa ya narukuni bardan wasalaman, wahai api dinginlah kamu seperti air. Itulah mujizat itu. Kata anak saya ibaratnya kiamat umi, seolah-olah terbelah di bawah itu sudah ada laut yang menganga di bawah sana. Semuanya tenggelam gedung-gedung itu, sudah puluhan ribu orang meninggal. Coba puluhan ribu yang meninggal ibu. Mada tanya anak jam berapa itu gempa itu? Jam 4 subuh. Kalau datang menjelang waktu subuh bu, itu bukan ujian lagi itu namanya itu nak, bukan ujian lagi itu. Itu malah petakannya Allah yang turun kalau sudah jam 4 itu jelang subuh. Agar manusia seperti apa? Ketika manusia yang bangun biasa tahajud, yang bangun sholat sunat fajar, menunggu waktu subuh, maka orang-orang ini pasti diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang masih enak tidur, kok dengar suara azan masih enak tidur, maka inilah yang kena bencana Allah itu. Hati-hati ibu, umur kita tinggal berapa sih ibu? Tinggal seberapa usia kita yang duduk ini coba. Indonesia ini umat Nabi itu, dunia ini di satu masyarakat Tobo ini bisa dihitung dengan jari yang umur 100 tahun mungkin. Bisa dihitung ibu, lo direke betat hore. Oh mendende umure aka RT aka, tinggal sia aka pemendende umure. Wa ode aka desa aka tinggal beliau aka pemendende umure. Yang lainnya 60. Kadang-kadang belum pensiun meninggal. Udah pensiun sekian tahun meninggal. Tinggal berapa sih? Ini makanya kita doa tuh Allahumma tawil umri ya Allah, panjangkan usia kami ya Allah. Sehatkan kami ya Allah. Ini doa kita. Setiap saat sholat itu sampai sujud kita itu ibu. Ya makanya doa kita sekarang itu ibu. Ini kan kita lagi berada di bulan Rajab ibu. Bulan Rajab, mudah-mudahan ibu sudah puasa sunat dari kemarin ibu. Kalau santri-santri pondok pesantren saya itu awal Rajab seluruhnya puasa. Nak, mari kita biasakan puasa awal Rajab ya nak ya. Puasa 3 bulan, 3 hari dulu. Awal-awal, mari kita puasa sunat Rajab di hari ke-10 Rajab.
Lalu santri-santri bertanya, Umi, kenapa kita harus puasa di 10 Rajab? Anak-anakku agar tahu ya, di hari ke-10 malam ke-10 bulan Rajab itu Allah dan malaikat Jibril menurunkan cahayanya baginda Rasul di dalam rahimnya Aminah. Coba, diturunkan pada saat kapan ditiupkan nur dan cahaya itu? Ketika malam ke-10 Rajab itu. Dia tahu di warga kau puasa sunat nanti kalau nenek kakeknya puasa sunat, ya Allah, anakku dalam kandungan mantu saya, dalam kandungan anak saya ini benar-benar kecipratan cahayanya baginda Rasul, cahayanya para nabi, cahaya yang benar-benar membawa misi agama Allah Subhanahu wa taala. Harum jadinya. Kalau sudah anak harum begitu, subhanallah, luar biasa Ibu. Ya, berkeinginanlah kita semua yang hadir, walaupun belum memiliki anak satu pun jadi hafiz Al-Quran, maka jadikanlah anak keturunan cucu-cucu kita menjadi hafiz dan hafizah Al-Quran. Tadi udah kita dengarkan suaranya enak. Ya, tadi ayat yang dibacakan oleh Ananda tadi itu adalah ayat tentang proses masalah kejadian anak dalam kandungan itu. Bayangkan dari wujud mani, wujud darah, lalu wujud daging, tulang belulang dibungkus lagi. Bayangkan nanti sampai mati, sampai dibangkitkan. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun, itu dibangkitkan kembali di padang mahsyar di yaumul qiyamah itu. Untuk apa? Kita hidup ini pasti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Kullu nafsin bima rahimat. Setiap nafas pasti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, nafas kita tidak terasa alurnya keluar masuk roh dan jasad kita, dari jasad kita. Nafas kita ternyata kullu nafsin bima rahimat, tetap akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sudah usia segini kan sudah terasa detak-detaknya itu, nak. Sudah terasa sikut sana sikut sini. Ketika merasakan ada dia sikut sana sikut sini oleh anak dalam kandungan itu, selamat ya Allah anakku, selamat anakku ya Allah, angkat derajat anakku ya Allah. Cukup saya yang melari morat-mari ke gunung ya Allah, dari jagung sana, belum lagi naik turun gunung ke sana, belum lagi cari makan ke sana. Tetapi anakku dalam kandungan ini ya Allah, anakku yang terhormat dan derajat tinggi ya Allah, tinggikan derajatnya, berhasillah dia, sukseskanlah anak-anakku. Cukup saya yang capek sampai keluar keringat saya, berkeringat-keringat, berdarah-darah, naik turun gunung tidak pernah berhenti-henti, sampai mati cari makan seperti itu. Tetapi ada di antara anakku nanti ya Allah, ada dia jadi kepala dinas, ada dia jadi menteri nanti ya Allah. Anak saya yang sudah besar itu Ibu, masih saya cium-cium anak saya, sebesar ajam nih cucunya dari Tokbo ini. Saya masih peluk-peluk, tetap saya cium anak-anak saya. Kita cium anak-anak kita, biar anak saya sudah besar, sudah sarjana saya cium. Nah, udah tidur bersama Mada Serere. Ya Allah, hafiz Al-Quran anakku ya Allah. Kita ibu-ibu kan di dalam rahim kita dia 9 bulan 10 hari Ibu. Bayangkan selama itu dia berada. Makanya dalam ayat dikatakan innas sam'a wal basara wal fuad qalilan ma tashkurun. Innas sam'a wal basara wal fuad. As-sam'a, ternyata Allah itu sudah menciptakan pertama kali itu telinga pendengaran Ibu. Makanya anak itu dengar, Umi juga bicara seperti ini. Wal basara, dan mata Allah ciptakan. Wal fuad, hati, jantungnya Allah ciptakan. Qalilan ma tashkurun, ternyata kita ini hanya sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita duduk ini Ibu, mohon maaf, andaikan ini kita resapi yang jarang-jarang sholat umpamanya, kita resapi ketika kita duduk ini, iya juga ya, untuk apa saya hidup ini? Padahal kita sudah berdoa, Allahumma balikna fi Rajab wa Sya'ban wa balikna fi Ramadan. Ya Allah, berkahi umur kami sampai di bulan Rajab, berkahi juga panjangkan usia kami sampai bulan Sya'ban, wa barik lana fi Ramadan, panjangkanlah usia kami berkah sampai bulan Ramadan ya Allah. Siapa tahu mungkin ini Ramadan terakhir buat saya, buat kami dan anak-anak dan keluarga ini. Ada kan ibu yang merasakan meninggal keluarga? Di saat itu, oh iya ternyata kemarin itu Ramadan terakhir sama suami saya. Oh kemarin itu Ramadan terakhir dengan orang tua saya.
Kebetulan di rumahku ada umiku saya jemput umiku, kebetulan sudah saya tidak punya bapak di rumah, takut jatuh takut apa, Umi nggak usah kerja apa-apa, kalau sudah mau jam 9 Umi udah sholat duha belum Umi, jangan lupa tasbihnya Umi, doa, karena Mada merasa ada ibuku, ada Umi ke dalam rumah itu, doanya berkah sampai goncang tiang-tiang alas itu ibu. Kalau doa seorang ibu, orang tua yang masih ada dalam rumah kita, maka tidak ada alasan pintu-pintu langit dan pintu aras tidak terbuka untuk menerima doanya seorang ibu. Mintau ku doa abdom Tuhan data ya Allah, busir mawa to mori anak ake rumai, busir mawa to mori anak rumai, kamai tepu rahmat rezeki rumah anak rumai. Subhanallah, mahal doa itu ibu buat orang tua kita, karena surganya kita ada di mulut ibu, ada di mulut bapak. Jangan tuntut banyak-banyak aset kepada orang tua kita. De ake ampo made ina nahum garo, nahum ruka umake, nahum saibeki umake. Ngomi dore akan garong-garong kengge doro akan apa? Nahum mantaung ke. Enggak usah ngapain itu. Mada teringat kebetulan almarhum orang tua saya adalah seorang figur ulama sejati. Apa bilang aji saya dulu? Nah, karena kebetulan di seluruh keluarga itu hanya saya di Bima ibu. Ada di Madura, ada di Surabaya, ada di Jakarta, ada di Boton, ada di ujung pandang, mereka menyebar dengan tugas-tugasnya semua. Apa kata bapak saya? Anak, kasih tahu kakak-kakakmu, kasih tahu. Kalau dana dembira bagi ke anak tidak seberapa, lebih berharga doanya saya, lebih mulia doanya seorang bapak dan ibu untuk anak-anaknya. Tidak perlu aset ibu. Kalau kita mengambil aset, satu rumah, satu kebun, satu petak sawah, tidak seberapa kalau kita sudah jual ibu, tidak seberapa kalau kita hitung dengan uang, kita langsung ke pasar habis hari itu juga. Tetapi berkah doa orang tua itu sampai dengan yaumul qiyamah nanti. Belum doanya tengah malam ibu, ya Allah kumpulkan anak-anakku ini menjadi ahli surga nanti di yaumul hisab, ya Allah kumpulkan. Sekarang kita balik berdoa lagi, ya Allah juga orang tuaku sekarang mudah-mudahan tengah berada dalam surgamu, ya Allah. Ibu-ibu kan sering dengar bagaimana tertolak oleh malaikat pukulan sakratul maut, pukulannya malaikat di alam kubur itu, tertahan tangan malaikat untuk memukul jasad ini karena disebabkan doa anak-anak yang soleh yang ada di muka bumi ini. Sampai apa kata malaikat, kata si mayit ini, malaikat, kenapa engkau menahan tanganmu tidak memukul saya? Saya tidak mungkin memukul engkau sekencang-kencangnya dan sesering mungkin dalam kubur ini, karena anakmu di dunia itu tengah berdoa, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ini ibu jangan setelah sholat saja ibu, sembari ibu-ibu duduk ini silakan berdoa, kapan saja beribu-ribu kali silakan berdoa. Karena apa kata Nabi? Tidak akan mampu satu tetes darah ibumu pada saat melahirkan kalian semua, tidak akan sanggup. Sampai datang seorang pemuda, ya Rasulullah, saya sudah menggendong ibuku mengelilingi Baitullah, saya sudah menggendong orang tuaku Makkah dengan Madinah, Jeddah, semuanya saya sudah gendong berpuluh-puluh kilometer, beratus-ratus kilometer. Kata dia kepada Nabi, apa jawaban Nabi? Tidak seimbang satu tetesan darah dan teriakan ibumu pada saat engkau melahirkan kamu, tidak seimbang dengan hal seperti itu. Wahai pemuda, bayangkan ibu, kita berpikir dong di situ ibu. Makanya kalau suami kita juga ibu, kadang-kadang kita nih kalau ada dikasih uang sama suami, alhamdulillah cipika-cipiki, hebat dong. Tanya dulu uang dari mana dibawa itu, dari mana uang itu. Kadang-kadang kita nih kalau nggak ada uang, umpamanya suaminya ojek, kasihan udah dia lari mondar-mandir kehujanan, dulah wali ringanggahi wali kok loe, tikone serome-rome wali wei umar ka butuke wali, badwar piti ba kedulah. Di mulo kapune ibu ya tiwar penumpang urar ini. Akan ne pimi memboto ko. Ne ba lajan ibu-ibu madoho aken hemadare. Ita doh madoho ran tok bagis tiwaram dete ngus bado. Tiwarana. Tasabay bay moti akan pa. Ita doh madoho aken do heba-heba mena do soleh hasra. Insya Allah tidak ada yang seperti itu. Yang Mada bicarakan ibu-ibu di luar sana, nggak ada yang hadir di sini dia.
Bayangkan begitu datang suami, ya Allah, ire heba itapai war sedia madake macaru-caru ru itake war warasra. Itu sudah lonceng berbunyi itu. Ini jam istirahat apa jam masuk itu? Oh iya. Madake war kepala sekolah hadir ambingke. Mada teringat waktu di madrasah ibtidaiyah di desa dulu. Masih suara lonceng begini ibu. Waktu di MTS Padolo mada teringat teng warak besi pada upah di boy. Iya. Akeke wawara mena Arab Inggris nah. Ya sekali-sekali juga pakai bunyi dong ibu. Ya kali-kali aja kita ada dana bos. Kadang-kadang ya kita kepikiran oh ya berada kemajuan ini. Ya biar anak-anak kita senang lah di pondok itu. Begitu ibu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Madake warnanya ikut cerita sebenarnya terakhir masih dengar ibu ya? Iya, tinggal satu mada akan ceritakan bagaimana kisahnya seorang namanya Muti'ah yang namanya sudah terpampang di pintu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang istri namanya Muti'ah yang namanya sudah terpampang di pintunya surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kisahnya Muti'ah ini ibu? Jikalau suaminya pulang aina kok lumpua ibu tak kete kata hatu ibu pakai dula beda langsung amalkan lalu ke aina kok lumpua eda mata kok dus rai terhore kok dua dan laksanakan itu repore dia kok dua kan mata ke luar kok dua ini iya ingat bu ya ini PR ini maksudnya bagaimana kisahnya Muti'ah ibu ketika suaminya pulang ke rumah au di setiap Muti'ah ke wara oin deuna kai embe wara handun osawe howi kone saliri-liri rende ne ibu do osaweana de ita do ake ko do ngaina ka ko do ulu bauna wo asam re ngaina rongkore wo saliri me pehai la pesawe kim ngaina ne marut ini rahin ka pehai wale ngaina ita re wo re ngaina Allahu akbar de wara si bapak-bapak meringake kasih harum dong biar ibu-ibunya juga betah bersama-sama. Wow rongkong palang kahit dekarahin wara pitike oh deni lalor siare iya pak saru lalor pre iya tapi bukan ibu-ibu di sini insya Allah. Muti'ah ini sudah siapkan kapodo juga ibu ya mungkin sedia selepes dia apalah apa dia bilang sama istrinya sama suaminya bang saya sudah siapin air hangat karena bapaknya capek. Saya sudah siapkan makanan semuanya sudah siapkan. Handuk ayo saya lapkan. Saya lapkan keringatmu pak. Dilapkan lagi. Lalu ini ada kepodonya. Kalau saya salah silakan pukul saya katanya. Kalau dia tidak suruh keluar rumah tidak akan keluar rumah. Dan zaman ibu zaman now sekarang au dari na HP pesembian BI. Berarti kon lowi bicara hika. Ndak kalau HP. Delau kaya itu HP. Kece HP pasang status wadah like lah domoroi coba cantik sekali ibu ina ada dinggahi di status re oh ibu hebat ibunya keren sekedar bahasa hiasan itu tipodan ibu lebih utama kita ini siapin makanan yang enak gitu. Saya di pondok terus terang kalau urusan makan dalam keluarga saya tidak percayakan sama santri atau sama tukang-tukang masak enggaklah. Saya harus turun tangan sendiri. Kenapa saya turun tangan sendiri? Saya harus membaca doa-doa khusus buat suami dan anak-anak saya. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, lembutkan hati anak-anak saya. Ya Latif, lembutkanlah hati suami-suami kita ini ya Allah. Sambil zikir ibu, aina penti lari utam becat tios lau status di auha itu. Malau kai ibu, mana lau kai ku? Iya, mau tempoi wali para pulsa wali paket wali ngango wali terakhir kan. Ita pamentau paket rek. Mira semata tuara paket. DP di laun ahli seroka itu. Saking hebatnya Muti'ah seperti itu ibu. Tapi tidak pernah juga dipukul oleh suaminya itu karena dia sudah benar-benar dia menjaga martabat sebagai seorang istri. Hebat kan ibu. Sehingga namanya terpampang Muti'ah ini. Ini salah satu istri surga ibu, istri soleha. Idaman para suami dea kita butuhke nari mayriana kakak butuhke arar de tangga satu re kecor supu adeka
Mada pernah ceramah ibu ya, mohon maaf. Mada berceramah di satu kecamatan, tidak perlu Mada sebut, kecamatan kabupaten. Mada selalu singgung masalah itu. Au kai bapak-bapak do tadi engko doe Mada ceramah amang ceramah ke Mada ki. Au kai bapak rek doe. Dede Romo Ume berengah ita ede berarti dede wis ya engko do. Pala suku ti wara beena mlaur ampin pana dulas ke dede Romo kasana jagur angin dulang ka. Saken arek ede sih. Coba bayangkan. Gitu ibu, datang mertua. Bu, lu deh kaman arah deh, badan tanggal 1 gaji anan deh, nama kesimpar deh. Aduh ibu, bagaimana mau terpampang nama kita di surga kalau begitu ibu? Enggak bakal surga itu, kita bisa cium bau harum surga kalau seperti itu. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya kita ini insya Allah tetap berdoa ibu, tetap berdoa sebanyak-banyaknya agar kita dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ananda dalam kandungan ini benar-benar paling tidak batu jejak mertua, batu jejak ibu saya, dia damai, dia bahagia terus, tidak ada cekcok dalam rumah tangga. Kan ini baiti jannati itu. Ya kalau baiti jannati, insya Allah orang-orang di sekitarnya juga akan mengambil contoh bagaimana kita ini benar-benar menjadi profil rumah tangga yang benar-benar dicontoh teladani oleh masyarakat di sekitar kita. Penting anak batu rumah tanggal akan atau kah bukan cau kah bukan makman angin kah wapala angin kah nampoi ke penta-penta uman lo kan anak sobe Allahu Akbar dek bune kene cobe ibu lo ngemo naka rapa ili pinggaga ya mudah-mudahan insya Allah orang-orang di Topo ini benar-benar akan menjadi ahli surga semua beserta suami dan anak-anaknya dan kita semua yang hadir pada tempat ini pada hari ini mudah-mudahan dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ananda Jumhar mudah-mudahan sampai 6 orang nanti nak sekurang-kurang ya sekurang-kurang 6 orang ya dan anak-anaknya itu jadi hafiz Al-Quran semua insya Allah. Mada sudah dikupingin tadi disuruh lanjut dengan doa ya. Mada mohon izin untuk duduk ibu. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga orang tua kita yang mendahului kita ditempatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni segala dosa dan hilafnya. Dan kita doa khusus buat Ananda Jumhar dan suaminya, juga anak-anaknya kelak, cucu-cucu daripada Umi Aji dan juga Pak Ilham sekeluarga akan menjadi cucu-cucu yang pengharum membawa aroma terbaik dengan keimanan dan takwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu, yang kena gempa bencana di Turki itu adalah umat Islam ibu, mayoritas Islam. Mudah-mudahan yang masih ada di bawah reruntuhan itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beban-beban berat yang mereka rasakan itu mudah-mudahan dientengkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang meninggal itu benar-benar husnul khotimah ibu. Dan juga ada ingin selipkan doa buat anak saya yang tengah kuliah di Turki, namanya Muhammad Anur Rafiq. Mudah-mudahan di tempat kuliahnya di Istanbul itu tidak ada musibah apapun, tidak ada cobaan apapun. Allah selamatkan semua, semuanya diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Serentak ibu kita angkat tangan ibu. Amin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdal hamidin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'uddu salam. Fahayyina Rabbana bisalam wa adhinal jannata daras salam. Tabaraka Rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ukhruj fi batniha sahlan wa salaman fid dunya wal akhirah. Ya Allah, selamatkan keluar bayi dalam anak kami ini ya Allah, dalam keadaan selamat dunia dan akhirat. Allahumma ukhruj fi batniha juharni ya Allah, sahlan wa salaman fid dunya wal akhirah. Wafsal lisanahu liqira'atil hadits wal Qur'an wa thabbit qalbahu imanan bika wa imanan bi rasulih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tinggikanlah derajat anak-anak kami ya Allah, dimanapun anak-anak kami ya Allah, tinggikan derajat dengan ilmu ya Allah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, Rabbana taqabbal du'a. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya rabbal alamin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tausiah dan doa sudah kita sampaikan bersama, sudah kita dengarkan bersama, sudah kita aminkan, mudah-mudahan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Mada pamit dan mohon undurkan diri. Nun wal kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, demikianlah tausiah atau uraian kisah 7 bulan. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Ustazah semoga bermanfaat bagi kita semua, lebih-lebih kepada diri Mada sendiri. Jadi pada pagi hari ini alhamdulillah banyak ilmu yang kita bisa petik apa yang disampaikan oleh Ibu Ustazah tadi. Banyak bersedekah, sayang suami, dan sayang kepada orang tua dan mertua. Semoga ibu-ibu yang hadir di pagi hari ini menjadi ibu-ibu yang salihah. Para hadirin dan para undangan yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui bersama. Kini tibalah di penghujung acara, yaitu acara penutup. Sebelum Mada Kasau menutup acara ini dengan resmi, Mada atas nama keluarga Sohibul Hajat mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Itat Toho Kasau yang sudah meringankan langkah menghadiri undangan keluarga besar Mada Haja Juleha Arifin dengan Ibu Marfa Ilham. Dan mari kita sebelum Mada tutup acara, mari kita sama-sama bacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.